kita sesi hari ini kita bahas the basic principles of work gitu ya. Saya mengambil satu ilustrasi ini, tokoh fiktif, anggap aja namanya Matius, lulusan IPB tahun 2015, dia lulus tahun 2015. Matius aktif di PMK IPB, dia lulus usianya 23 tahun, terus tidak lama mencari kerja, akhirnya dia langsung diterima kerja di sebuah perusahaan e-commerce di Jakarta. Saat ini dia telah bekerja selama 5 tahun di perusahaan tersebut, terus masuk mulai jadi manajemen trainee, sampai saat ini dia telah dipercaya sebagai supervisor. Satu tahun yang lalu dia menikah, dan sekarang bersama dengan istrinya dia tinggal di Parung Panjang. Ini tokoh ini ya, imajiner. Tapi kira-kira nanti kita juga akan seperti ini kan ya. Kita akan lulus, ya. Setelah lulus kita akan bekerja, mencari kerja tentunya, terus bekerja, diterima sebuah perusahaan, terus juga menikah, gitu ya. Terus tinggal biasanya bukan di Jakarta tapi di daerah-daerah sekitar Jakarta. Coba kita bayangkan, kira-kira 5 tahun itu dia bekerja, Matius bekerja ini gimana ya aktivitasnya ya, Senin sampai Jumat ya. Kalau tinggalnya di Parung Panjang gitu, mungkin dia harus naik kereta komuter lain, berangkat dari rumah jam 6, itu udah desak-desakan tentunya. Jam 6 gitu ya, atau setengah 6 bahkan gitu ya. Teman saya ada yang jam 5 udah berangkat, terus nanti sampai di Jakarta baru layah-layah gitu ya, atau olahraga di Jakarta. Itu jam 6 aja ya, jam 6 berangkat dari rumah buru-buru, jam 8 masuk kantor. Kalau sebagai supervisor kira-kira pulang jam berapa ya? Ya minimal pulangnya kan jam 5 ya, tapi kayaknya kalau kerja di Jakarta jarang tuh ya pulang jam 5 ya. Mungkin sekitar jam 6, setengah 7, jam 7. Terus nanti buru-buru ke stasiun setengah 7, itu padat sekali juga. Nyampe di rumah ya jam 8 mungkin ya. Terus 8 makan malam, berapa jam dengan keluarga, jam 10, jam 11 mungkin tidur. Dan itu hampir setiap hari terjadi seperti itu kan. Sampai hari Senin sampai hari Jumat. Bayangkan ya, waktu hidup kita itu dihabiskan urusan kita bekerja. Waktu di luar kerja di hari Senin sampai Jumat itu sangat kecil. Sangat sedikit sekali maksudnya ya, sangat sedikit sekali. Berapa jam gitu ya? Berapa jam kita bisa dengan keluarga, setelah itu tidur. Pagi-pagi bangun lagi. Dan itu terus-menerus. Dan saya ingin tanya, kira-kira berapa tahun lamanya dia akan bekerja? Katanya orang-orang Indonesia, rata-rata pekerja Indonesia itu pensiun umur 60 tahun. 60-65 tahun. Jadi kalau anggap aja ya, biar gampang, dia mulai bekerja usia 25 tahun, kalau pensiun 65 tahun, berarti 40 tahun lamanya dia bekerja. Dengan aktivitas seperti itu. 40 tahun lamanya. Jadi, dengan waktu yang habis di dunia kerja, katanya kalau dihitung-hitung itu hampir 70% waktu aktif kita itu habis di dunia kerja. Di luar itu hanya Sabtu dan Minggu gitu ya. Itu 70% kita habis. Oleh karena itu, penting topik ini kita bahas gitu ya. Karena apa? Karena ini akan menghabiskan waktu. Bayangkan kalau kita tidak punya konsep yang benar tentang kerja. Kerja hanya sekedar mencari uang, atau kerja hanya sekedar untuk memenuhi apa itu ya. Ya, biar keren gitu ya. Biar wow, teman lain kerja, masa saya jadi pengangguran. Oh, itu betapa, kalau pengkhotbah katakan, betapa sia-sianya hidup ini. Betapa sia-sianya hidup ini. Kalau kita tidak bekerja dengan konsep yang benar, kita tidak bekerja dan mampu mengintegrasikan aktivitas kita yang 70% itu dengan iman kita, dengan
ya dengan iman kita. Jadi penting topik ini ya. Jadi tadi moderator sudah menceritakan rangkaian topik ini. Semoga teman-teman semua boleh mengikutinya nantinya ya sampai tuntas. Nah, saya ingin masuk ke pembahasan What Bible Say. Apa yang Alkitab ajarkan tentang kerja, tentang pekerjaan, tentang kerja. Saudara, tahukah Anda bahwa ada 4 institusi yang Allah dirikan? Ada 4. Dan hanya 4 sebenarnya, dalam tanda petik yang Alkitab sebutkan ya, yang di dalam Alkitab. 4 itu apa? Pertama, keluarga. Allah menciptakan manusia, terus dia memberikan perintah untuk berkeluarga. Beranak cucu, penuhilah bumi. Terus yang kedua, Allah memberikan yang kedua, institusi yang kedua adalah pekerjaan. Workplace, pekerjaan. Manusia, Adam dan Hawa diciptakan dalam lingkup taman yang harus dikelola. Taman Eden. Taman yang harus dia bekerja. Ya, taman yang dia harus bekerja. Itu kedua, nanti saya akan bahas banyak tentang pekerjaan. Terus yang ketiga itu gereja. Institusi gereja. Yang keempat itu institusi negara. Jadi ada 4 institusi yang Allah dirikan. Salah satunya adalah pekerjaan. Ini menegaskan kembali pentingnya kita bekerja. Bekerja bukan hanya untuk mengisi waktu luang, bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi bekerja punya punya makna yang jauh lebih dalam daripada itu. Jadi kalau kita menelusuri tentang What Bible Say, apa yang kita katakan tentang bekerja, maka mau tidak mau kita kembali kepada kitab Kejadian, di mana itu desain awal manusia dan dunia ini Tuhan tetapkan. Kalau kita perhatikan gitu ya, pada awalnya itu kerja. Bahkan Allah dan Alkitab menyebutkan aktivitas Allah mencipta dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama kan Allah menciptakan A, Allah menciptakan B, Allah menciptakan C gitu ya. Dan disimpulkan di Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah bekerja. Ya, Allah itu sendiri bekerja. Dan segala pekerjaan penciptaan di Kejadian pasal yang pertama, hari pertama sampai hari ke-7, itu digambarkan sebagai pekerjaan penciptaan yang subjeknya adalah Allah, dikerjakan oleh Allah. Jadi apa hubungannya antara Allah yang bekerja dengan manusia? Pasal Kejadian 1, 26, 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Pertama, desain Allah, ya, desain Allah menciptakan manusia itu diciptakan kita menurut
gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya kita berkuasa, supaya kita memenuhi bumi dan menaklukkannya. Mengelola. Ya. Jadi kalau tadi di pasal pertama dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang bekerja, maka manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang adalah bekerja. Ya. Jadi ini penting sekali gitu ya, bahwa martabat pekerjaan kita, hakikat dari dignity ya dari pekerjaan kita itu karena memang kita adalah gambar dan rupa Allah, yang adalah Allah kita adalah Allah yang bekerja. Jadi terus ini ada satu ayat lagi di pasal 2 ayat 15, dia menempatkan manusia dalam taman untuk apa? Mengusahakan dan memeliharanya. Ini adalah pekerjaan. Ya. Jadi Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, yang adalah dia adalah Allah yang bekerja, untuk kita juga bekerja, mengusahakan dan memelihara taman. Mengusahakan dan memeliharanya ini adalah dunia ya. This is my father's world. Dunia ini. Ya. Jadi manusia ditempatkan dengan tujuan untuk mengelola, mengusahakan, memelihara dunia ini. Dunia ini kalau dalam konteks IPP, ya subjek-subjek yang kalian nanti akan kerjakan. Ada yang agriculture, ada yang bisnis, ada yang pertanian, ada yang perikanan, dan nggak tahu apa aja jurusannya, banyak gitu ya. Itu kita ditugaskan Allah untuk mengusahakan dan memeliharanya. Oleh karena itu, ini saya kutip sebenarnya dari Martin Luther, di Mazmur 145 ayat 15 sampai 16, di situ dikatakan Allah memberi makan segala makhluk hidup. Terus Martin Luther bertanya, gimana caranya? Bagaimana Allah memberikan makan segala makhluk hidup? Terus dia menjawab sendiri, yaitu melalui pekerjaan para petani dan lainnya, atau pekerjaan kita. Jadi Allah memakai kita sebagai alatnya untuk memelihara bumi ini, memelihara makhluk hidup yang lain. Sesama kita manusia dan makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia untuk bekerja dan terlibat dalam pekerjaan Allah dalam dunia ini. Penting ini ya. Allah menciptakan manusia untuk bekerja dan terlibat dalam pekerjaan Allah dalam dunia ini. Oleh karena itu, pekerjaan adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna bagi kehidupan manusia. Karena kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, dan bagian dari kemuliaan dan kebahagiaan Allah adalah Dia bekerja. Seperti halnya anak Allah yang berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat singkat yang terkenal sebenarnya, Yohanes 15, tapi dalam ayat yang singkat ini, konsep bahwa pekerjaan itu mulia itu masuk gitu ya, bahwa Bapa bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja juga. Ya, jadi pekerjaan memiliki martabat karena kerja adalah sesuatu yang Allah lakukan dan kita melakukannya mewakili Allah sebagai utusan-utusannya. Apapun nanti teman-teman bekerja, seperti Matius tadi yang di perusahaan e-commerce, atau ada yang bekerja di banking, di perbankan, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan nutrisi, customer good, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita adalah bagian dari utusan-utusan Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Nah, ini ada seorang penulis yang terkenal, namanya Dorothy Sayers. Dia mengatakan, bekerja bukan terutama
sesuatu yang dilakukan seseorang untuk hidup, tetapi sesuatu yang untuknya orang hidup. Beda ya? Pekerjaan seharusnya adalah ekspresi sepenuhnya dari kemampuan si pekerja, sarana di mana ia mempersembahkan dirinya kepada Allah. Bekerja sangat mendasar bagi pembentukan diri kita. Kita tidak hanya bekerja membutuhkan uang dari bekerja untuk bertahan hidup, tapi kita membutuhkan pekerjaan itu sendiri untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang benar-benar manusiawi. Ya, jadi bukan kerja bukan hanya untuk kita butuh. Karena apa? Karena Tuhan ciptakan kita dalam gambar dan rupanya yang adalah Allah yang adalah bekerja. Oleh karena itu, yang paling berat orang itu misalnya di PHK gitu ya. Yang paling berat sebenarnya bukan masalah dia tidak mendapatkan uang lagi. Tapi yang paling berat adalah menghantam pada jati dirinya. Dia seolah-olah orang yang udah nganggur, udah useless, nggak berguna dan sebagainya. Karena apa ya? Karena manusia memang diciptakan dengan tujuan untuk mengusahakan dan mengelola. Jadi pekerjaan adalah salah satu cara untuk menjadikan kita berguna bagi sesama, daripada sekedar menjalani hidup untuk diri kita sendiri. Bekerja itu memang, ya nanti kalau dalam topik yang lain ya, orang yang bekerja itu asik ya. Orang bisa menikmati dunia kerjaannya luar biasa. Karena apa? Karena dalam pekerjaan kita bisa bertemu dengan orang lain. Ya, kita bisa menunjukkan ekspresi manusiawi kita melalui dunia pekerjaan. Berkomunikasi, bersahabat, termasuk juga bertengkar, dan lain sebagainya. Bekerja juga adalah salah satu cara menemukan diri kita. Ya, karena melalui bekerjalah kita memahami kemampuan dan karunia khas kita. Pekerjaan adalah atau seharusnya ekspresi sepenuhnya dari kemampuan si pekerja. Sarana di mana saya dan adik-adik semua mempersembahkan diri saya kepada Allah. Bekerja adalah bagian dari DNA kita. Ini adalah dunia Bapa. Ya, ini adalah dunia Bapa. Jadi dunia milik Bapa. This is my Father's world. Dunia di mana Allah menempatkan saya dan saudara untuk mengelola, mengusahakan, dan menjadikan dunia ini lebih baik lagi. Semua jenis pekerjaan memiliki martabat. Apapun. Bukan hanya karena mencerminkan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, tetapi juga karena dunia materi ciptaannya adalah baik. Jadi, tuh ingat ya, Tuhan itu bukan hanya menciptakan manusia, tapi Tuhan menciptakan dunia ini. Dunia tempat di mana manusia ada, hadir. Taman itu Tuhan ciptakan. Dan bekerja adalah mengelola taman milik Allah. Dunia ini bukan milik iblis, tapi milik Tuhan. Kita ada ditempatkan Allah untuk kita boleh mengelola dan mengusahakannya. Atau dengan kata lain, kita boleh menjadi saksi. Kita harus, kalau seorang teolog Belanda pernah mengatakan bahwa kita harus setiap inci di dunia ini adalah milik Allah. Tidak ada satu bagian di mana tidak ada satu bagian di dunia ini atau tidak ada satu pekerjaan di dunia ini
yang di mana Allah tidak berdaulat atau tidak berkuasa. Jadi sekali lagi gitu ya, Tuhan tempatkan kita untuk mengelola taman ini yang milik Allah, tetapi memang telah jatuh dalam dosa. Ya, jadi ingat gitu ya, kembali konsepnya kita, pekerjaan itu bukan kutukan. Pekerjaan juga bukan penjara atau hukuman Allah pada manusia yang jatuh dalam dosa. Pekerjaan juga bukan sekedar cari sandang pangan papan. Tidak. Jadi gini, tadi saya singgung Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal kedua. Di mana desain awal bekerja itu sudah Tuhan tetapkan. Tapi apa yang terjadi di Kejadian pasal 3? Manusia apa? Jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa menyebabkan apa? Pekerjaan kita menjadi lebih sulit. Kalau dalam istilah harafiah dalam Kejadian pasal 3 akan keluar semak duri ketika kita mengolah tanah. Bukan menghasilkan buah yang baik, tapi justru semak dan duri yang keluar. Karena apa? Karena dunia atau manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga sistem itu telah menjadi berdosa, gitu ya. Jadi ini menyebabkan pekerjaan akan semakin lama akan menjadi sulit, gitu ya. Tapi kembali lagi, walaupun memang kita bekerja dalam sistem atau dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, tapi bukan berarti pekerjaan yang kita lakukan itu hukuman Allah atau kutukan Allah. Bukan, gitu ya. Sulit memang sulit, tapi justru di situ Tuhan mengutus kita kan untuk merebut kembali. Untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Untuk kita boleh bersinar menjadi terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dalam dunia pekerjaan, nanti tadi saya dengar nanti akan ada sharing alumni dari berbagai macam bidang pekerjaan. Dalam berbagai macam bidang pekerjaan itu telah jatuh dalam dosa juga kan? Semua bidang pekerjaan itu telah jatuh dalam dosa. Dan kita akan menghadapi banyak tantangan. Kita akan menghadapi banyak permasalahan, godaan untuk jatuh dalam dosa. Coba nanti tanya alumni-alumninya. Pasti. Tidak ada satu bidang pekerjaan pun yang steril dari dosa. Mau di bidang apapun ya. Mau bidang bisnis, pendidikan, termasuk juga pelayanan gitu ya. Sistemnya bisa. Karena apa? Karena sistem itu dioperasikan oleh apa? Manusia yang juga telah jatuh dalam dosa. Di mana muncul apa? Muncul bukannya kasih tapi benci. Bukannya merangkul tapi bersaing. Dan lain sebagainya lah. Nanti kita terlalu panjang untuk bahas itu. Tapi intinya saya mau kembali lagi bahwa ya memang kita ada dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Pekerjaan sulit? Iya. Kita disalah mengerti, kita disisihkan, kita macam-macam lah ya. Kita akan nanti pasti akan mengalami dalam dunia pekerjaan. Kita dipaksa untuk berbuat dosa yang tidak sesuai dengan iman kita mungkin. Hal-hal seperti itu pasti kita akan hadapi juga. Tapi sekali lagi kembali, bahwa pekerjaan bukanlah hukuman Allah. Justru melalui kita diutus Allah untuk masuk dalam dunia pekerjaan, disitulah Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Tuhan. Nanti session terakhir saya akan bahas integrasi iman dan pekerjaan. Mungkin saya akan banyak singgung masalah itu ya. Justru kita diutus ke situ. Ya.
untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Ya, ini slide saya terakhir. Implikasi praktisnya seperti apa? Ya ini, saya pikir kita harus melawan atau harus clear ya, harus jelas. Jangan sampai kita punya pandangan dualisme. Apa itu pandangan dualisme? Pandangan dualisme adalah membagi hidup kita dalam dua kotak yang terpisah. Dua kompartemen yang terpisah. Satu bagian pribadi atau itu rohani, ya. Satu bagian yang di luar itu. Jadi pandangan orang yang berpandangan dualisme itu seolah-olah gini, ya iman Kristen itu ya apa ya, atau relasi dengan Tuhan itu ya hari Sabtu sama hari Minggu lah, dimana kita pelayanan. Yang penting saya ketika saya bekerja masih tetap mimpin kelompok kecil atau saya masih tetap aktif di gereja. Yang penting waktu saya kerja saya masih jadi majelis, masih pelayanan. Nah, itu bahaya itu ya. Kalau kata yang penting saya masih. Yang penting saya masih itu menandakan kita punya pandangan dualisme gitu ya. Artinya apa? Artinya Senin sampai Jumat saya bisa menjadi apapun gitu ya. Yang penting Sabtu Minggu saya tetap ke gereja. Jadi pandangan ini salah gitu ya. Jadi nanti saya akan bahas lagi gitu ya. Tapi intinya saya kalau kita ibadah di hari Minggu gitu ya, coba perhatikan liturginya gitu ya. Liturgi terakhir atau bagian terakhir dari ibadah kita di hari Minggu itu apa sih selalu? Setelah khotbah, ya mungkin persembahan, doa syafaat, terus apa bagian terakhirnya? Pengutusan kan? Pengutusan. Jadi bagian terakhirnya ada pengutusan. Jadi setiap minggu, setiap kita ke gereja, kita diutus nih. Diutus kemana? Bukan diutus untuk ke hari Minggu lagi gitu ya. Untuk ketemu di gereja lagi hari Minggu depannya. Tapi kita diutus ke hari Senin sampai hari Jumat di mana kita bekerja kan. Kita diutus dalam dunia. Pulanglah, jadilah saksi Tuhan. Pulanglah itu bukannya balik ke rumah terus ke mall, enggak. Tapi pulanglah itu artinya keluar. Pergilah. Jadilah saksi. Saya ingin tanya, jadi saksi di mana gitu ya? Jadi saksi ya di dunia kerja. Hari Senin sampai Jumat, cerita saya tentang Matius tadi di pertama, 70% hidup kita, waktu kita akan habis dalam dunia kerja. Jadi kalau ditanya, kamu jadi saksi itu di mana? Ya seharusnya kita harus jadi saksi di 70% itu ya. Seharusnya kita harus jadi di waktu kita yang terbanyak. Karena disitulah tempat di mana kita harus mempertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Apakah saya sudah jadi saksi atau tidak? Ya. Oke, jadi jangan sampai ada Sunday Monday gap gitu ya. Kalau Sunday-nya kudus, isinya kudus, mimbar, rohaniawan, pelayanan. Kalau Senin sampai Jumat itu apa? Sekuler. Terus kita udah jadi jemaat biasa, kaum awam gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi kita tidak memiliki dasar untuk merasa direndahkan atau merasa lebih hebat karena suatu pekerjaan yang kita tekuni. Apapun pekerjaan kita, macam-macam ini, ya, itu adalah apa? Adalah panggilan Allah, gitu ya. Jadi, kalau Martin Luther, ini cerita saya terakhir ya. Martin Luther pernah bercerita waktu, jadi gini, mungkin 3 menit lagi ya, sorry. Jadi Martin Luther pernah cerita gini, dia membandingkan gitu ya, mana yang lebih mulia, seorang pastor sama atau seorang gadis pemerah susu. Jadi karena konteksnya dia itu di Jerman waktu itu, di setiap pagi sekitar itu ada banyak gadis pemerah susu sapi gitu ya, di mana dia harus bekerja setiap pagi terus memerah susu dengan baik,
terus mengantarkan susu itu dijual ke customer-customernya. Si Martin Luther pernah mengatakan gini, mana yang lebih mulia ya, gadis itu atau pendeta? Dia mengatakan, kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena mulia atau tidak mulianya bukan ditentukan di posisi kita. Apa mungkin lebih mulia gadis yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan setia dan bertanggung jawab dibandingkan dengan misalnya pendeta yang melakukan pekerjaannya dengan tidak serius gitu ya, atau hanya sekedar cari makan. Rohaniawan yang mungkin bahkan hidupnya nggak beres, ya jelas lebih mulia gadis pemeras susu itu. Jadi salah satu buah reformasi, yang kalau kita kenal reformasi Kristen Protestan itu kan sola fide, sola scriptura gitu ya. Itu salah satunya ada Martin Luther dan Calvin itu menghancurkan tembok antara sakral dan sekuler gitu ya. Kudus dan sekuler. Jadi seperti itu. Jadi dihancurkan tembok itu dan mengatakan bahwa bukan hanya orang rohani yang dianggap sebagai kudus, tapi semua orang yang melakukan pekerjaannya sebagai panggilan Allah, calling, dia adalah orang yang berpartisipasi dengan Allah dan kreativitas dan perkembangan dunia ciptaan milik Allah. Dan dia adalah orang-orang milik Allah, orang-orang kudus. Oke, jadi kita harus nanti kalau kita kerja, thanks God, it's Monday. Start, artinya apa? Kita start untuk terus menjadi saksi Tuhan. Terima kasih. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman yang telah dibagikan, konsep tentang bekerja, kiranya apa yang telah dibagikan boleh berguna dan kami boleh menjadi seperti tanah yang subur sehingga prinsip-prinsip Alkitab tentang bekerja ini boleh kami ingat dan bahkan bukan hanya sekedar kami ingat, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami nanti. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan ke Kennedy. Ya. Terima kasih Pak, dan puji Tuhan sangat memberkati ketika membahas tentang dualisme dan tentang 70% ternyata hidup kita di dalam pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai nanti ingin bertanya, nanti mungkin akan di sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita ke dalam sesi tanya jawab, saya ingin mengundang teman-teman untuk bersama-sama menyanyikan Ikut Dikau Saja Tuhan.
Mungkin mencari kehendak Tuhan ya Pak, di mana Oh. kita akan ditempatkan begitu. Ya. Ya. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya tangkap. Makasih banyak Pak atas Ya. pencerahannya. Thank you. Tuhan berkati. Ya. Berkati juga. Jadi saya yakin gitu ya, kalau kita sudah mengenal diri kita, mana passion kita, bakat kita, mencari kehendak Tuhan, kok saya yakin gitu ya, ketika kita menggumulinya, ya Tuhan akan memberi gitu ya. Karena Tuhan juga menciptakan kita untuk kita terlibat juga dalam pekerjaan Allah di dunia ini kan. Tuhan menciptakan kita, mengutus kita, memperlengkapi kita di IPB, bukan untuk jadi pengangguran, tapi untuk menjadikan kita sebagai mitra Allah untuk kita bekerja. Tapi yang first step-nya ya, kita harus tadi ya mengumuli, mencari kehendak Tuhan, seperti itu. Thank you. Saya kembalikan ke Kennedy. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ada 3 bahkan pertanyaannya. Pertama itu dari Ferdinand. Bagaimana Pak tentang pekerjaan sebagai pendeta? Apakah itu termasuk pekerjaan yang mengusahakan dan mengelola ciptaan? Oh iya, termasuk. Semua pekerjaan di mana pekerjaan itu tidak merusak, maka ya termasuk gitu ya. Kecuali ada pekerjaan-pekerjaan yang menghancurkan dunia ini gitu, bisa juga. Itu tidak. Oke. Baik Pak, ada pertanyaan lagi dari Ari Bastanta Ginting. Saya ingin bertanya, bagaimanakah menurut Bapak tentang bersikap bertangan besi? Di mana dalam pengalaman saya dalam manajerial, sikap tersebut sangatlah dibutuhkan. Seperti contoh, ketika karyawan bermasalah, kita harus memberi punishment bahkan sampai dengan PHK. Namun hal ini cukup bertentangan dengan kasih, di mana di dalam kasih kita harus mengasihi mereka walaupun berbuat salah. Oke. Ya, mungkin kosakata yang dipakai mungkin jangan bertangan besi ya. Kalau orang bertangan besi itu artinya apa ya? Tidak mau peduli gitu ya. Tapi memang dalam perusahaan kan ada namanya KPI ya. Performance Key Performance Index, di mana setiap karyawan memang harus achieve, dan orang juga harus menerima ketika dia tidak mencapai itu. Nah, sebenarnya ketika kita harus, misalnya kita sebagai atasan harus tegas, tindakan-tindakan untuk punishment, bahkan PHK itu kan suatu tindakan yang paling akhir gitu ya. Paling akhir yang harus kita lakukan. Tindakan pertama yang harus kita lakukan ya sebenarnya kalau dalam perusahaan itu kan ada ada counseling, ada pembimbingan, ada training, dilatih. Kalau orang itu nggak bisa, ya dikasih kesempatan, mungkin jangan-jangan karena skillnya, jadi ditambah skillnya, diberikan kesempatan latihan, di mentoring, di coaching. Itu saya pikir itu hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, karena biasanya
atau punishment-nya biasanya bisa, tapi mungkin punishment kan harus bertahap juga ya, dari punishment yang sifatnya ringan sampai yang berat gitu. Jadi, tapi menurut saya itu ujungnya aja. Tapi yang paling awal ya sebagai orang Kristen, orang yang tadi disebut di sini juga kita sebagai orang yang mengasihi, maka langkah pertama kita harusnya kita lakukan mereka sebagai manusia yang sesama manusia yang juga dicintai oleh Tuhan juga, dan kita dipercaya untuk membimbing dia gitu, untuk memenuhi panggilan atau memenuhi pekerjaan dia. Seperti itu sih, ya. Baik Pak, ada satu lagi nih Pak, pertanyaan Pak. Izin bertanya Pak, dari Roy Xiaoming, bagaimana cara kita memahami bahwa pekerjaan yang kita jalani yang kebetulan tidak sesuai dengan passion kita, namun yang harus kita pertahankan dan yang tidak perlu dipertahankan. Karena terkadang kita tidak dapat peka akan rencana Tuhan. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, secara prinsip seperti ini ya, memang fakta kadang-kadang gini, kita punya passion tertentu dan kadang-kadang kita masuk dalam dunia pekerjaan yang bukan passion kita. Nah, ada dua cara sebenarnya. Pertama, ada dua cara untuk mengujinya. Pertama, jangan-jangan mungkin passion kita itu mungkin kurang lengkap gitu ya. Jadi Tuhan kasih kesempatan untuk kita belajar sesuatu lagi dan berikan waktu untuk kita benar-benar give the best dan menguji gitu ya. Apakah jangan-jangan ini yang Tuhan bukakan? Karena kadang-kadang kita bisa salah juga ya. Salah dalam melihat diri, salah dalam menilai kemampuan kita gitu. Jadi kalau kita sudah diterima ya coba habis-habisan give the best, berikan yang terbaik, dalamin dulu, coba dulu gitu ya. Tapi ada satu titik di mana kita harus evaluasi lagi kembali. Ini benar-benar Tuhan yang Tuhan kehendaki tidak gitu. Ya, jangan sampai larut gitu ya. Artinya gini, larut sampai kita bertahun-tahun, berpuluhan tahun, akhirnya kita seperti orang yang kerja tapi kita nggak bahagia. Kerja tapi seolah kita terpaksa dan akhirnya kerjanya untuk cari ya untuk bertahan hidup tadi ya, untuk cari uang, sandang pangan papan. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi memang kalau dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, Roy, memang butuh kita terus-menerus peka, catat pergumulan kita lihat sampai sejauh mana Tuhan pimpin, dan kita juga punya titik-titik di mana kita harus evaluasi diri kita. Ini benar atau enggak? Ini cocok atau tidak? Seperti itu sih. Sehingga kalau memang akhirnya diputuskan setelah kita 3 tahun kita coba habis-habisan kita give the best, tapi pekerjaan itu tidak cocok, ya kita bergumul untuk kita bisa pindah di pekerjaan yang lain yang lebih cocok. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, berarti kalau yang tadi itu bisa jadi pekerjaan yang kita ada sekarang itu merupakan persiapan, atau kalau bisa enggak juga berarti kita harus mengujinya dengan give the best ya Pak ya? Iya. Selalu evaluasi. Iya. Dan punya titik di mana kita harus evaluasi juga. Karena saya nggak bayangkan juga ya, kita kan kerja tadi saya sebutkan 40 tahun ya. Bayangkan kalau kita kerja 40 tahun tapi tidak menikmatinya. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang lain, kita masih ada waktu. Oh, 14-11. Sebenarnya sudah tidak ada waktu lagi, begitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa banyak belajar dari webinar pertama ini. Dan jika teman-teman kira-kira masih ada pertanyaan yang memang betul-betul sangat penting, nanti bisa kontak kepada Pak Daniel atau melalui kami juga bisa. Nanti kami akan mengakomodir jawaban-jawaban dari beliau. Baik, kita akan menutup acara kita pada hari ini, rangkaian webinar pertama pada hari ini. Untuk itu,
kepada Pak Daniel, saya persilakan untuk membawa kita di dalam doa penutup. Ya, mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kepada Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk webinar pertama yang telah diadakan. Kami bersyukur untuk firman yang dibagikan. Kami bersyukur untuk pertanyaan-pertanyaan diskusi dan juga fellowship. Walaupun secara online, tapi kami bersyukur Tuhan masih dapat mempertemukan kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati rangkaian webinar yang akan diadakan oleh para alumni IPB. Untuk sesi-sesi berikutnya Tuhan berkati sehingga benar-benar rangkaian webinar ini dapat menolong para alumni untuk boleh bekerja sesuai dengan panggilan Allah dan mereka boleh bekerja dengan satu konsep, dengan satu konsep yang benar. Terima kasih sekali lagi, kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami kembali mau menyerahkan diri kami masing-masing dan segala aktivitas kegiatan kami, kiranya kasih setia Tuhanlah yang boleh terus menyertai dan memimpin hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, teman-teman jangan langsung keluar ya, jangan langsung meninggalkan room ini karena akan ada pengumuman penting mengenai webinar selanjutnya. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahukan profil pembicara pada hari ini. Bentar, saya akan menampilkannya sebentar. Baik, untuk pembicara kita pada hari ini itu ada Insinyur Daniel Adi Pranata, MDiv. Pekerjaannya pada sini adalah sebagai staf institut di Leimena. Kalau teman-teman tahu, Institut Leimena itu yang kemarin yang pernah di-share juga link yang ada tentang webinar juga, nah itu bekerja di komunitas itu. Kemudian pelayanan di Workplace Institute of Nusantara atau WIN. Pengalaman beliau dari tahun 97 sampai 2011 menjadi Sekjen Perkantas Nasional, dan pada saat ini beliau tinggal di Jakarta, dan bagi teman-teman yang ingin mencatat, nomor beliau dapat menghubungi ke 0815 1836 388.